Hai kita gasken hari ini kak. Bantu like dan share-nya ya. Hati Qin Yu kencang. Kakak, Hou Fei adalah suara untuk Qin Yu, yaitu, bulu hitam selalu siap untuk menembak. Tenang. Qin Yu memberi suara kepada dua saudara laki-lakinya, jika angin muda ini benar-benar akan dilakukan, saya akan membiarkan Anda memasuki alam semesta baru secara langsung. Saya akan masuk nanti. Kami tidak ingin menyentuh Raja Allah. Untuk melawan Raja Dewa, Qin Yu juga memiliki ketergantungan. Ini adalah varian dari Hualian, yang disebut tubuh mayat hidup. Kekuatan serangan lebih mengerikan daripada Hong Meng Lingbao kelas 1, dan memiliki kemampuan untuk. Dan kekuatan ruang berasal dari alam semesta baru, yang semuanya adalah pelukan Qin Yu. Qin Yu memiliki dasar di dalam hatinya, tidak takut, tetapi Zhou Xian sedikit panik saat ini, bagaimana bisa dia tidak melihat kebencian dan permusuhan Raja Misterius para dewa. Pendahulu, di sini ada 3 orang untuk berpartisipasi dalam perekrutan Akudumu, dan Pangeran Zhou Xian dari Lei Fei Cheng, dan Qin Yu dari Kutub Timur Jinsan, kata Duan Muyu dengan tenang. Duan Muyu Yi Feng memandang Duan Muyu. Kamu juga berpartisipasi dalam merekrut. Tepat sekali, Duan Muyu mengangguk. Yi Feng berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa Duan Muyu sangat tak tertandingi dan tidak tertarik pada wanita lain. Bagaimana untuk menjadi dewa, Anda juga berpartisipasi dalam merekrut. Duan Muyu alis sedikit berkerut menatap Yi Feng, dan perlahan berkata mengejar jalan adalah satu-satunya harapan yang aku miliki sekarang. Yi Feng mengangguk, dan kemudian memandang Zhou Xian. Zhou Xian, kamu sangat takut pada putra kekaisaran kota, kamu sangat takut padaku, kamu tidak perlu khawatir, meskipun aku memiliki kebencian antara kamu dan ayahmu, tetapi masih belum tertinggal berurusan dengan anak-anaknya. Hati Qin Yu bergerak. Ini mudah ditiup, tidak hanya dengan Jiang Fan, tetapi juga dengan Kaisar Barat Laut Zhou Huo juga memiliki kebencian. Yi Feng tiba-tiba tertawa, dan matanya melirik Qin Yu. Kamu tidak akan menemukan cermin ajaib, aku katakan, cermin ajaib itu ada di kedalaman laut di sekitar Pulau Zulin. Di sebuah rumah, Anda memiliki kemampuan untuk menemukannya. Qin Yu, Zhou Xian, Duan Muyu dan yang lainnya terkagum-kagum. Angin muda ini tidak bekerja untuk mereka, tetapi memberitahu mereka bahwa cermin ajaib ada di sana. Mengundang kerabat, merekrut teman-teman. Gadis Jiang Lixiao, bahkan menikah. Yi Feng berbisik, lalu menghilang di depan semua orang. Ketika angin sepoi-sepoi ini menghilang, 11 talenta pada saat ini benar-benar lega. Dewasa, pemilik Pulau Zulin ini berkata, dapatkah Anda percaya? Seorang pengikut Zhou Xian berkata dengan suara rendah. Zhou Xianyi tertawa. Pemilik Pulau Zulin ini adalah penguasa para dewa. Ia harus mulai bekerja. Dan otak apa yang perlu dipindahkan? Pergi, ayo pergi ke dasar laut. Zhou Xian, sebuah pesta yang terdiri dari 5 orang, juga mengabaikan Qin Yu dan Duan Mujade, dan bergegas langsung ke laut. Qin Yuxiong, ayo kita pergi. Duan Muyu pergi ke Qin Yu dan tersenyum. Qin Yu mengangguk. Kedua belah pihak memiliki 6 orang dan terbang ke laut. Laut Cina Selatan dari Tanah Dewa ini sangat dalam. Ini adalah area Kepulauan Nanyai, yang juga memiliki kedalaman puluhan ribu mil. Qin Yu dan Duan Muyu keduanya menyelinap ke laut. Qin Yuxiong, apa nama penduduk Pulau Zulin tadi, kau tahu? Tanya Duan Muyu. Qin Yu juga ingat bahwa ketika Duan Muyu dan Zhou Xian tiba, Yi Feng tidak menyebut namanya sama sekali. Pemilik Pulau Zulin adalah Yi Feng, kakak Duanmu, bisakah kau tahu? Tanya Qin Yu. Angin muda. Wajah Duan Muyu penuh dengan kejutan. Dia muda angin pengikut Raja Dewa Kehidupan, putra yang baik, Raja Dewa yang tidak konvensional, angin muda pengikut kehidupan surgawi. Qin Yu dapat menebak sesuatu. Mata Duan Muyu tidak dapat dipercaya pada awalnya, angin Feng Shen yang ganteng menjadi penampilan dari situasi sepi seperti itu. Bahkan penampilannya telah berubah. Tidak heran kebenciannya terhadap kaisar-kaisar besar. Duanmu saudara, apa alasan kematian Dewa Kehidupan, kau tahu? Tanya Qin Yu. Ini hanya paman, dan ini juga tidak diketahui. Qin Yu telah bingung. Duan Muyu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Qin Yuxiong, kematian Dewa Kehidupan, 8 kaisar agung dan beberapa dewa dan raja dapat dianggap sebagai pembunuh. Adapun alasannya, jangan katakan apa-apa. Duan Muyu memiliki senyum pahit di wajahnya. Qin Yu melihat ke atas. Raja Kehidupan, 8 protos. Angin sepoi-sepoi itu, ternyata menjadi pengikut Raja Kehidupan. Ke dasar laut, Duan Muyu berkata. Qin Yuxiong, kita di sini, wilayah laut sangat luas, semua orang mencari cermin ajaib. Qin Yu juga menjauh dari pikirannya. Kami di sini. Qin Yu dan Duan Muyu memiliki hubungan yang baik. Jika kedua pihak bekerja sama, begitu mereka menemukan cermin ilusi, siapa yang bisa dimiliki oleh cermin ilusi? Melihat ujung 3 giok kayu yang tersisa, Qin Yu, Hou Fei, bulu hitam 3 saudara mulai mencarinya.
Di dasar laut, penetrasi para dewa terlalu buruk. Hou Fei tidak punya pilihan selain mendesah. Tuhan tahu bahwa jika di udara, para dewa tingkat rendah tidak dapat menembus tubuh, para dewa perantara akan menyusup sekitar 10 meter, dan para dewa superior akan menyusup sekitar 100 meter. Para dewa yang lebih rendah, para dewa dapat menembus jarak kilometer, para dewa sentral, para dewa dapat menembus ke dalam radius puluhan mil, para dewa atas, para dewa dapat mencakup 1000 mil. Namun, dalam kasus zat padat dan cair, permeabilitas akan berkurang secara drastis. Untuk mencapai wilayah dewa yang lebih rendah, Anda hampir tidak dapat menembus ke objek substantif sekitar 1 meter. Itu adalah dewa atas, yang hampir 100 meter. Jarak 100 meter tidak sebaik mata, kata Hou Fei Zhen. Biaya Fi, Xiao Hei, kamu akan mengikutiku, kata Qin Yu sambil tersenyum, dan hatinya juga gembira. Cermin ajaib ini tersembunyi di dasar laut dan sepertinya jatuh ke tanganku. Kekuatan ruang mencakup ratusan mil, dan kekuatan ruang ini diamati, baik di udara atau di dasar laut. Dasar laut adalah puluhan ribu mil jauhnya dari permukaan air. Lautan para dewa juga sangat berat. Di dasar laut, tekanan air puluhan ribu mil adalah titik yang mengerikan. Qin Yu 3 orang, kecepatan pesawat ulang-alik ke dasar laut, kekuatan ruang angkasa Qin Yu dapat dengan cepat mengamati ratusan mil di sekitar. Namun, Duan Muyu dan Zhou Xian mengandalkan mata dan mengandalkan jarak para dewa untuk mencari dengan hati-hati. Kecepatannya tidak ada bandingannya. Rumah besar, rumah baru saja mengatakan bahwa Yi Feng mengatakan bahwa cermin ajaib ada di dalam rumah Qin Yu terus-menerus menjelajahi. Ditemukan. Namun, ketika Qin Yu menemukannya, dia terkejut menemukan bahwa Zhou Xian dan yang lainnya sudah berada di luar gerbang rumah. Dengan kecepatan pencarian Zhou Xian, dia bahkan menemukannya lebih awal dari Qin Yu. Dia harus mengatakan bahwa keberuntungan Zhou Xian baik. Dewasa, pintu ini tidak bisa dibuka sama sekali, apa yang harus aku lakukan? Zhou Xian sekelompok orang terjebak di luar gerbang, mereka tidak bisa masuk. Rumah ini, siapa yang membangunnya? Zhou Xian juga mengerutkan kening, sebuah pintu, dia adalah dewa, dengan 4 dewa yang disatukan, mereka tidak bisa mendorong. Seberapa aneh pintu ini? Qin Yu. Zhou Xian tiba-tiba melihat Qin Yu dan rombongannya datang dari kejauhan, dan tidak bisa menahan perasaan rendah dan rendah. Qin Yu ini benar-benar hantu. Orang-orang yang membangun rumah besar juga bajingan. Jika pintunya terbuka, sihirnya terbuka. Mirror, kurasa aku sudah mendapatkannya. Zhou Xian, Qin Yu, Hou Fei, dan Black Feather telah tiba di depan rumah. Rumah ini dibangun di dasar laut Cina Selatan. Ini benar-benar aneh. Mulut Qin Yu menghela nafas, tetapi matanya sudah di atas mansion. Kekuatan ruang Qin Yu telah diamati. Rumah kapal selam tanpa nama ini memiliki tinggi 100 kaki, dan permukaan dinding rumah besar ditutupi dengan beberapa tanaman dasar laut. Tampaknya rumah besar dasar laut ini telah ada sejak lama. Tidak ada celah, kecuali untuk pintu masuk utama, tampaknya tidak ada tempat lain untuk masuk. Qin Yu memandang Zhou Xian beberapa orang. Minggu ini telah di luar, tampaknya pintu masuk utama ini juga sulit untuk dibuka. Permukaan pintu depan juga ditutupi dengan tanaman hijau gelap. Qin Yu segera bergerak dan berjalan ke depan pintu masuk utama. Qin Yu, jangan buang energimu, tidak bisa membukanya. Zhou Xian mencibir ke samping, Qin Yu adalah seorang yang dibanting sendirian. Saya melihat beberapa bilah air mengalir di pintu. Suara renyah, hanya tanaman hijau gelap di atas pintu masuk utama yang terpisah menunjukkan. Cermin terang. Pintu masuk utama rumah ini, melepas lapisan tanaman hijau gelap, adalah cermin besar. Melalui cermin Anda dapat dengan jelas melihat penampilan Qin Yu, Zhou Xian dan lainnya. Cermin. Mata Zhou Xian bersinar, dan pada saat yang sama, jika dia gila, dia akan pergi ke seluruh cermin dengan kilat. Qin Yu di sebelahnya, tapi diam-diam menonton adegan ini. Kamu, datang dan bawa cermin ini bersamaku. Zhou Xian berteriak kepada 4 pengikutnya. Keempat dewa melintas ke sisi Zhou Xian, membantu Zhou Xian ingin memindahkan cermin besar ini. Kakak, Hou Fei ingin Qin Yu, mau tidak mau melihat Qin Yu, Hou Fei tahu. Qin Yu tidak akan melakukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Jangan khawatir, aku akan tahu kapan aku melihatnya. Qin Yu memandang Zhou Xian sambil tersenyum. Zhou Xianwu menghabiskan banyak usaha dan tidak bisa membuat cermin besar bergerak sedikit. Zhou Xian dan yang lainnya tidak berani menggunakan cara penghancuran ruang, dan khawatir bahwa cermin itu akan hancur. Zhou Xian memandang 3 orang di sebelah Qin Yu, dan sebagian dari pikirannya mengerti bahwa dia sedang dimainkan. Hentikan, Zhou Xian memerintahkan keempat dewa. Dewasa, cermin besar ini bukan hal yang biasa, mungkin itu cermin ajaib. Kata dewa.
Zhou Xian dengan dingin meliriknya, jika itu adalah cermin fantasi, mengapa Qin Yu tidak datang untuk mengambilnya? Zhou Xian Xiong, cermin ini masih kecil di depan Anda. Ada cermin yang lebih besar di sini, kata Qin Yu sambil tersenyum, lalu melambaikan tangannya dan melihat riak air berbentuk pisau yang tak terhitung jumlahnya menyerang seluruh dasar laut. Seluruh rumah kapal selam, karena ada terlalu banyak waktu di dasar laut, dindingnya ditutupi dengan lapisan hijau tua. Tetapi saat ini, semua tanaman hijau tua itu jatuh, dan jejak-jejak yang tersisa dari tahun-tahun semuanya dihancurkan oleh Qin Yu, hanya muncul sebuah rumah besar yang bersinar terang. Rumah kapal selam ini, apakah itu dinding, gerbang, atau atap, adalah cermin yang cerah. Cermin besar, seperti cermin yang membentuk dinding, tingginya ratusan kaki dan ratusan kaki. Sebaliknya, cermin pintu masuk utama jauh lebih kecil. Begitu banyak cermin. Rumah ini sebenarnya terbuat dari cermin. Zhou Xian terkejut melihat pemandangan ini. Sejenak Zhou Xian bereaksi. Setiap langkah Qin Yu menjelaskan. Qin Yu tahu bahwa rumah itu terdiri dari cermin. Qin Yu tersenyum ringan, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Tentu saja, dia tahu bahwa di bawah penutup ruang, cermin besar di bawah tanaman hijau gelap tidak bisa lepas dari pengamatannya. Bagaimana ini bisa dibuka di rumah cermin ini? Qin Yu juga tidak bisa masuk. Bahkan, Qin Yu masih memiliki cara kekuatan ruang langsung ke interior rumah dan kemudian diteleportasikan ke dalamnya. Namun, Qin Yu tidak berani. Karena ini mudah untuk ditiup. Mengapa itu diamati dengan sepengetahuan Tuhan di bawah kedok ruang Qin Yu? Jelas bahwa dewa angin mudah teramati. Apakah ini konspirasi Yi Feng? Tapi dia adalah Raja Tuhan, mengapa dia harus menggunakan cara seperti itu jika dia ingin membunuh Qin Yu? Benar-benar bingung. Dengan pemantauan kesadaran yang santai, Qin Yu secara alami tidak berteleportasi untuk membiarkan pihak lain menemukan rahasianya. Qin Yu Xiong hanya mendengar suara yang dikenalnya. Qin Yu berbalik, dan Duan Mu Yu dan kelompoknya juga datang. Duan Mu Jade akhirnya menemukannya di sini. Rumah ini benar-benar cukup unik. Duan Mu Yu tersenyum pada rumah yang seluruhnya terdiri dari cermin. Tepat pada saat ini, hanya mendengar getaran keras. Cermin besar yang membentuk pintu masuk utama secara otomatis bergerak perlahan ke samping, memperlihatkan lorong yang luas. Qin Yu terkejut. Mereka bertiga baru saja tiba, dan pintu akan terbuka secara otomatis. Hati Qin Yu menjadi semakin curiga. Perubahan langit dan bumi. Rumah besar, yang seluruhnya terdiri dari cermin, secara alami dibuka ketika Duan Mu Yu tiba. Ini pada gilirannya membuat Qin Yu, Duan Mu Yu, dan Zhou Xian sekelompok orang diam. Mengejutkan. Rumah ini belum dibuka selama bertahun-tahun, mengapa sekarang otomatis dibuka? Pintar sampai ekstrim, itu aneh. Saya terkejut melihat orang banyak di lapangan, tetapi saya tidak berani masuk untuk sementara waktu. Qin Yu Xiong, bagaimana rumah ini? Aku baru saja tiba, bagaimana itu bisa dibuka? Duan Mu Yu tidak akrab dengan situasinya. Qin Yu mengerutkan kening dan berkata, sebelum kamu datang, rumah ini tidak dapat dibuka. Zhou Xian, dia masih di sini sebelum saya. Dan ketika saudara Duan Mu tiba, pintu akan secara otomatis terbuka. Hei, apa yang menakutkan? Bukankah itu rumah? Zhou Xian tiba-tiba menghela nafas dan membanting ke cermin. Duan Mu giok terkekeh. Minggu ini tidak takut, tetapi juga dia memiliki artefak ruang angkasa. Ketika dia dalam bahaya, dia bersembunyi di artefak ruang angkasa dan menunggu ayahnya untuk menyelamatkan. Itu memang aman. Selama bukan Raja Tuhan yang menembak secara pribadi, tidak ada bahaya. Duan Mu Yu memandang Qin Yu Xiong, mari kita masuk. Qin Yu memanjakan. Qin Yu sendiri sangat jelas, di belakang rumah cermin adalah Raja Dewa yang bersembunyi. Kalau tidak, mengapa angin muda itu diamati bersama Allah? Duan Mu Yu, Zhou Xian dan yang lainnya tidak menyadarinya, tapi Qin Yu menyadarinya. Namun, untuk ilusi-ilusi, alis Qin Yu meringkuk bersama untuk memenangkan tempat kedua. Qin Yu juga menolak untuk mengambil begitu banyak. Ini adalah Raja para Dewa. Di daerah yang ditutupi oleh kekuatan ruang saya juga ingin melukai saudara saya. Qin Yu percaya diri dalam ruangnya sendiri. Ujung seberang giok kayu. Qin Yu tersenyum. Oke, ayo masuk. Tidak bisa membiarkan minggu itu menjadi preemptif, Duan Mu Yu berkata sambil tersenyum, sementara seluruh orang itu seperti seutas anak panah, menyambar rumah kaca. Tiga saudara laki-laki Qin Yu juga masuk ke rumah cermin. Tetapi ketika tiga saudara lelaki Qin Yu baru saja memasuki mansion, mereka hanya mendengar suara menggedor dan pintunya dimatikan. Tiga saudara laki-laki Qin Yu tidak bisa berhenti dengan sosok itu, dan tiga orang di depan Duan Mu Jade memandang ke belakang. Situasi semakin menarik. Ini mudah untuk angin. Apa yang ingin kamu lakukan? Pikir Qin Yu dalam hatinya. Kakak, situasinya sepertinya tidak baik, bisik bulu hitam.
Qin Yu segera berkata hitam kecil, bebas biaya, Anda berdua di sekitar saya, jika ada bahaya, saya akan mengirim Anda langsung ke alam semesta baru. Hou Fei dan Black Feather juga mengangguk. Ayo pergi. Qin Yu akan terus bergerak maju. Rumah kapal selam ini adalah cermin dari luar, tetapi dari dalam, dindingnya semua dipernis hitam. Di beberapa bagian lorong, ada beberapa mutiara yang memancarkan cahaya hijau redup. 3 saudara Qin Yu terbang cepat, dan mereka terbang cepat di rumah. Setelah beberapa saat, saya tiba di apse terbesar. Apse ini sangat lebar, tetapi tata letak apse ini sangat berantakan. Cermin yang tak terhitung jumlahnya. Di apse yang luas, ada cermin yang tak terhitung jumlahnya di tanah, beberapa cermin hanya seukuran telapak tangan, beberapa cermin setinggi puluhan meter, jumlah cermin benar-benar lebih dari 10.000. Dengan begitu banyak cermin, banyak orang di apse tercengang. Begitu banyak cermin, sisi mana yang merupakan cermin ajaib Hou Fei berjongkok. Masalah Hou Fei Zhen juga mengganggu Duan Muyu dan Zhou Xian saat ini. Mereka juga dengan cermat mengamati cermin, tetapi mereka tahu terlalu sedikit tentang cermin ajaib, dan mereka tidak tahu bagaimana memisahkannya. Qin Yu berdiri di tengah-tengah apse, tidak bergerak. Cermin di sini memiliki total 99.999, dan masing-masing cermin hampir sama. Setiap cermin tidak memiliki perbedaan dari cermin lain. Di bawah pengamatan ruang Qin Yu, mudah untuk menilai. Keluar apa yang dibutuhkan Qin Yu berbeda. Cermin ilusi sejati jelas berbeda dari cermin lain, tetapi kekuatan ruang Qin Yu tidak dapat ditemukan. Seluruh rumah tidak terlalu besar, aula depan dan area lainnya masih relatif kecil, kekuatan ruang Qin Yu juga telah diamati, dan tidak ada cermin sama sekali. Hanya apse yang memiliki sejumlah besar cermin. Jumlah cermin di sini juga sangat istimewa, 90.999, apa arti angka ini, pikir Qin Yu dalam hatinya. Dengan kekuatan ruang, Qin Yu tidak perlu terlihat sekeras Zhou Xian, Duan Muyu dan lainnya. Hou Fei dan Black Feather membantu Qin Yu, dengan hati-hati mengamati satu sisi dan cermin lainnya. Bulu hitam berbalik dan memandang Qin Yu. Dia berkata, kakak, bagaimana cermin ini membedakannya, sepertinya tidak ada yang berbeda. Tiba-tiba, sedikit double. Hanya mendengar teriakan dari jauh, kekuatan ruang Qin Yu tiba-tiba menemukan apa yang terjadi dengan Duan Muyu tampaknya telah terpengaruh. Biaya, hitam, kamu tidak bergerak di sekitar saya. Qin Yu merasa canggung untuk sementara waktu. Tuhan tahu, kekuatan jiwa Qin Yu tiba-tiba menemukan tempat misterius, dan pada saat ini ada sekilas riak para dewa dari segala arah ke dalam pikiran Duanmu. Intensitas riak para dewa sangat lemah. Bahkan kekuatan para dewa dari dewa-dewa yang lebih rendah tidak kuat. Sama sekali tidak mungkin untuk menyerang orang. Tapi mengapa ujung dari giok kayu, mengapa tetap diam? Apakah itu karena cermin ajaib? Qin Yu tahu cermin ilusi ini dapat mendeteksi pikiran manusia, dan bahkan membuat orang senang atau sakit. Jangan cermin ajaib di samping Duanmu, jadi kekuatan ruang Qin Yu segera diamati. Tetapi pada saat ini, Qin Yu merasa bahwa riak para dewa di jalan itu tiba-tiba menutupi seluruh apse. Riak pengetahuan yang sama seperti memasuki ujung kayu. Biaya, hitam, hati-hati. Qin Yu menjerit. Qin Yu tidak terlalu khawatir, kekuatan semacam ini dari riak para dewa, bukan pertahanan, kekuatan dewa yang disebutkan di atas para dewa saja, bukan kerusakan yang bisa melukai dewa semacam ini. Para dewa berdesir, dan langsung menutupi seluruh apse. Demikian pula, pikiran Qin Yu juga telah menembus banyak riak pengetahuan. Qin Yu merasa bahwa pemandangan yang dilihat seluruh orang tiba-tiba berubah. Kera asli menghilang. Apa yang muncul di depan Qin Yu adalah Kaisar Suci Kutub Utara. Di atas Kaisar Suci Arktik, 13 dewa berkumpul bersama. Adegan nyata yang bagus, apakah ini fantasi? Qin Yu sendiri memiliki perasaan kesulitan dalam menilai. Sebagai ahli hukum, Qin Yu tidak dapat menilai saat ini. Semuanya sangat nyata. Namun, jiwa Qin Yu juga terkait dengan alam semesta baru. Secara alami, itu juga terkait dengan kekuatan ruang angkasa. Qin Yu tahu bahwa, selama dia mau, dia bisa sepenuhnya keluar dari keadaan ini dan kembali normal. Meninggalkan. Hati Qin Yu memiliki perasaan keengganan. Kamu, Kaisar Suci Arktik Jiang Fangao tinggal di atas aula utama. Jiang Fan, di depannya, sama-sama mengesankan, tersenyum, dan sebagainya. Sekarang 3 tempat telah diperbaiki, Qin Yu telah memenangkan 3 tempat berturut-turut, artinya. Tidak diragukan lagi, Qin Yu telah menjadi menantu saya. Suami Lear mendengarkan pengumuman Kaisar Suci Kutub Utara Jiang Fan di atas. Qin Yu bersemangat. Semuanya begitu nyata, dan kemudian pujian semua orang, kemarahan dan kepergian Zhou Xian. Di rumah di mana Qin Yu secara pribadi memurnikan, Qin Yu dan Li Er mengadakan pernikahan akbar.
Banyak orang berkumpul di sini, semua orang merayakannya. Qin Yu juga senang minum semua orang untuk berganti pakaian. Sudah berapa lama? Bukan segalanya untuk hari ini malam di ruang gua. Kakak Qin Yu. Mata Lear berlinangan air mata, dan air mata di tangisannya adalah kebahagiaan. Hati Qin Yu sangat jelas, dan ini tidak benar. Namun, Qin Yu sangat menikmati pemandangan itu, dan dia enggan untuk menghancurkan situasi ini. Dalam keadaan ini, waktu tampaknya telah berlalu dengan cepat. Sudah lama sejak saya tidak suka dengan Lai, dan mereka berdua memiliki anak sendiri. Yu Ge, berbaring di tempat tidur, Lear penuh dengan kebaikan dan ibu, menggendong bayi di tangannya. Apa nama anak kita? Kamu punya nama. Kami telah berpisah begitu lama, dan kami telah memikirkan satu sama lain selamanya. Anak ini bernama Qinzi. Qin Yu suka melihat Lai dan bayi yang lucu. Saat ini, lonjakan hati Qin Yu adalah kekhawatiran yang tak ada habisnya. Tiba-tiba, adegan itu tiba-tiba menghilang, dan ketika adegan itu terbentuk lagi, kuil Kaisar Suci Arktik muncul. Kamu, 3 tempat, 2 tempat dikembalikan ke Qin Yu, dan 1 tempat diberikan oleh Zhou Xian. Setelah istri dan istriku akhirnya memutuskan, kami memutuskan bahwa Zhou Xian menjadi menantu kami, dan suami dari anak itu. Qin Yu sangat tenang. Karena Qin Yu tahu bahwa ini adalah adegan palsu, tetapi Qin Yu memiliki perasaan sakit di hatinya. Cermin fantasi, sangat indah dan tak tertandingi, mengetahui bahwa itu palsu, tetapi melihat adegan ini, masih ada perasaan marah. Qin Yu menghela nafas dalam hatinya. Ini masalah yang sangat sederhana. Milik Anda sendiri, meskipun Anda tahu bahwa suatu adegan adalah palsu. Tetapi ketika adegannya persis sama, Anda tidak dapat mendeteksinya sendiri. Semua yang terjadi masih akan bergetar di hati Anda. Zhou Xian ingin menikahi seorang anak, menikah tidak, aku tidak bisa membiarkan ini terjadi, benar-benar mustahil. Qin Yu melihat perkembangan masalah ini, dan ada semacam, menghancurkan langit, membunuh semua rintangan. Kegilaan manusia. Qin Yu mendengus, jiwa-jiwa Yuan Ying bergoyang, dan semua adegan di depan tiba-tiba runtuh. Adegan di depannya dikembalikan ke apse dasar laut. Qin Yu jelas melihat bahwa Hou Fei, bulu hitam dan yang lainnya terperangkap dalam keadaan aneh itu. Apakah itu masih fantasi? Qin Yu menghela nafas dalam hatinya. Semua ini, hanya cermin-cermin aneh yang akan melakukannya. Benar-benar tidak ada kekuatan serangan, selama kamu mau, kamu bisa keluar dari keadaan itu secara instan. Tapi kamu juga bisa mengandalkannya untuk menikmati cita-cita tujuan yang tidak terpenuhi. Hati Qin Yu menghela nafas. Untuk mencapai ranah para dewa tertinggi, fantasi umum tidak bisa memengaruhi mereka sama sekali. Cermin ilusi memungkinkan mereka merasakan hal yang paling membahagiakan atau menyakitkan. Dan perasaan itu sangat nyata, dari jiwa dalam pengaruh cermin ajaib, tampaknya sangat panjang. Faktanya, itu hanya melewati teh. Qin Yu tahu itu di dalam hatinya. Panggil bulu hitam juga membuka mata mereka. Kakak laki-laki, apa yang terjadi dengan itu terlalu nyata. Bulu hitam juga memiliki kekaguman di wajahnya. Kakak laki-laki, tahukah Anda baru saja, saya benar-benar melihat ayah dan ibuku. Seperti ayah dan ibuku, tetapi barusan aku benar-benar nyata dengan ayah dan ibuku. Mata bulu hitam agak lembab. Qin Yu dengan nyaman menepuk pundak bulu hitam. Itu hanya beberapa adegan tragis, aku tidak bisa menerimanya, jadi aku meninggalkan keadaan itu. Bulu hitam menghela nafas. Aku tidak tahan lagi daripada kamu, kata Qin Yu sambil tersenyum. Pada periode berikutnya, Hou Fei, Zhou Xian dan individu-individu lainnya terjaga. Tetapi karena semakin banyak orang yang terjaga, semua orang takjub. Bagaimana ujung giok kayu ini masih belum bangun, kata Hou Fei dengan takjub. Qin Yu juga menggelengkan kepalanya. Duan Muyu, dia berbicara kepada saya tentang perasaannya, tapi saya pikir, dia mengatakan itu adalah yang paling sederhana, situasi sebenarnya mungkin lebih rumit daripada yang saya pikirkan. Pada saat ini, dia juga sangat terlibat. Qin Yu rendah menghela nafas dan berkata. Tiba-tiba wajah Qin Yu berubah. Rumah kapal selam ini tidak besar. Kekuatan ruang Qin Yu tidak hanya mencakup seluruh rumah, tetapi juga menembus keluar. Pemandangan bawah laut juga sedang diamati. Tapi kali ini, saya melihat pusaran besar di tengah dasar laut, dan seluruh wilayah laut di sekitar kepulauan Nanye sepenuhnya terguling. Para dewa dari ratusan pulau diatur untuk melarang laut yang menderu. Petir di langit berkedip liar. Pada saat yang sama, awan berbagai warna berkumpul di langit, total 7 warna awan keberuntungan terus berkumpul, kilat seperti ular di 7 warna awan. Kekuatan ruang Qin Yu hanya bisa mengamati perubahan drastis di dasar laut, dan tidak bisa mengamati perubahan di langit. Qin Yu dan orang lain di rumah kapal selam juga merasa bahwa dasar laut sedang bergetar.
Panggil itu sangat tiba-tiba, dan seluruh rumah kapal selam tiba-tiba menghilang. Sekelompok orang seperti Qin Yu melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Rumah cermin nano terbang, dan pada saat yang sama, dengan cepat menyusut dan menjadi tamparan di cermin. Jatuh di tangan satu orang. Orang ini muda angin. Dan muda angin, tetapi mata berkumpul di batu giok Duanmu. Ternyata rumah cermin itu sendiri adalah cermin ajaib, bisik Hou Fei. Pada saat ini, sekelompok orang seperti Qin Yu dan Zhou Xian tahu jawabannya dan mencari cermin ajaib begitu lama, satu persatu, mereka tidak berharap bahwa rumah cermin di depan mereka adalah apa yang mereka cari. Saya sedang menunggang kuda untuk menemukan kuda. Saya tidak berharap ini terjadi pada saya. Hanya saja kamuflase, ini benar-benar baik. Qin Yu menertawakan dirinya sendiri. Keraguan asli Qin Yu juga dipahami. Raja Dewa, angin muda, selalu menggunakan para dewa untuk mengamati orang-orang. Qin Yu juga berpikir bahwa ada rencana untuk angin muda ini. Tapi sekarang sepertinya, cermin ilusi ini awalnya adalah hal yang berangin. Cermin ilusi ini adalah miliknya, tapi dia menunjuk kita untuk menemukannya. Mengapa hati Qin Yu diam-diam? Qin Yu melirik perubahan drastis di dasar laut. Di atas Qin Yu dan lusinan orang lainnya, pusaran besar telah terbentuk, dan pusaran itu telah diperluas dari dasar laut ke laut. Jarak puluhan ribu mil melaluinya. Di seluruh kepulauan Nanye, ombaknya terus berdampak. Ya, apa yang terjadi? Bukankah penglihatan ini tidak mudah berangin tapi? Qin Yu tiba-tiba bertanya-tanya, dan tidak sulit untuk pindah ke pegunungan untuk merebut kembali laut. Qin Yu melihat guncangan dasar laut, penampilan gelombang air yang bergulir, awalnya mengira itu dibuat oleh Dewa Wang Yifeng. Apakah itu disebabkan oleh Duanmu? Jadi tatapan Qin Yu sepenuhnya ditransfer ke Duanmu Yu. Pada saat sebelumnya, Qin Yu tidak terlalu memperhatikan, tetapi pada saat ini Qin Yu terkejut menemukan bahwa ia tidak dapat menemukan jiwa Duanmu Yu. Duanmu Jade telah bergabung dengan ruang para dewa. Hukum ruang angkasa, sepenuhnya memahami hukum ruang angkasa. Mata Qin Yu terkejut. Bukankah, hanya beberapa saat, batu giok Dumu ini telah menembus rintangan terakhir, Rana Raja Allah. Saat ini, batu giok Duanmu masih menutup matanya di dasar laut, wajahnya terang dan tidak berawan, dan tidak ada jejak kegembiraan atau kesedihan. Buka mata Anda dan matamu sedalam es. Duanmu Yu Guang menatap langsung ke puncak Dewa Wang Yifeng, berbisik, Yifeng brother, terima kasih. Yifeng mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ketika saudara Duanmu mencapai dewa tertinggi, saya baru saja melangkah ke alam dewa-dewa yang lebih rendah pada waktu itu. Saudara Duanmu terperangkap dalam dewa atas selama bertahun-tahun, dan hari ini akhirnya berhasil menembus level terakhir ini, tetapi itu adalah kemampuan Duanmu sendiri. Dan saya tidak ada hubungannya dengan itu. Duanmu giok terkekeh, Yifeng brother, jika kamu tidak memiliki cermin ajaib, biarkan aku mengalami kegembiraan dan kesedihan lagi, seperti yang aku alami. Biarkan aku sepenuhnya memahami semua ini. Aku takut aku tidak akan pernah bisa menembus lapisan terakhir ini. Duanmu Yu telah mencapai puncak Tianshan atas untuk waktu yang sangat lama. Kuil Mingyu, di kota cermin Antartika adalah yang pertama dari 3 aula. Ia juga penguasa pertama Kuil Mingyu. Pengaruhnya di Mirror City sebanding dengan ayahnya, Kaisar Suci Antartika. Kekuatan dan pesona pribadinya dapat dilihat. Hanya saja, bagian dasar hatiku prihatin, sehingga dia tidak dapat dibebaskan. Dia sangat jenius, dan telah terperangkap di puncak atas para dewa. Setelah tercerahkan, itu akan mencapai ranah Raja Allah. Duanmu Yu melihat ke atas dan melalui pusaran air yang mengalir melalui laut dan dasar laut, tampaknya melihat awan berwarna-warni yang tak berujung dan kilat menyambar langit. Dunia Tuhan, setiap kali seorang Raja Dewa dilahirkan, 8 roh besar kota para dewa akan bergetar, menyebabkan langit para dewa berubah. Aku telah melihatnya beberapa kali di masa lalu, dan setiap kali itu telah menjadi Raja Dewa atas nama orang lain. Hari ini, perubahan ini dibuat untukku. Duanmu Yu tertawa kecil di wajahnya. Duanmu giok tersenyum pada Qin Yu dan Zhou Xian, tidak jauh. Lalu, setelah melawan bintang-bintang, Qin Yu jelas merasa bahwa ruang di mana semua orang di lapangan dipindahkan, tetapi Qin Yu tidak melawan. Karena dia percaya pada Duanmu. Upaya berkedip. Sekelompok orang, seperti Qin Yu, datang dari kedalaman laut ke langit di atas lautan. Akhir, Duanmu Jade, apa kamu seorang Raja Dewa? Wajah Zhou Xian sangat indah, seolah dia melihat sesuatu yang sulit dipercaya. Duanmu Yu tersenyum dan mengangguk pada Zhou Xian. Hati Zhou Xian masam dan sedih. He Zhou Xian, pada saat kelahiran, jelas tidak lebih buruk dari Duanmu. Namun, kecepatan kultivasinya jauh lebih lambat daripada Duanmu. Hanya batu giok Duanmu yang terperangkap di dewa atas terlalu lama, dan Zhou Xian juga menyusul.
Selama bertahun-tahun, Zhou Xian selalu percaya bahwa dia adalah karakter dengan Duan Muyu. Ketika perekrutan dimulai, Zhou Xian bahkan berpikir bahwa begitu dia mencapai Jiangli, kemungkinan akan menembus lapisan terakhir dan mencapai ranah raja-raja, menekan ujung kayu. Dalam proses perekrutan kerabat, Duan Muyu sebenarnya menyadari hal ini. Mil di langit, semua awan berwarna-warni, kilat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh langit petir dan kilat di alam semesta umum semuanya dikendalikan oleh Zhou. Namun, perubahan langit dan bumi yang terbentuk oleh kelahiran para dewa disebabkan oleh pengunduran diri dari 8 kota besar. Tidak ada yang bisa menghalangi dan mengendalikan. Duan Mu Jade. Yi Feng memandang ke Duan Mu Jade. Duan Muyu juga memandang Yi Feng. Yi Feng berkata sambil tersenyum, Duan Muyu, kamu harus datang ke sini untuk berpartisipasi dalam perekrutan hal-hal, sekarang kamu telah menjadi Raja Tuhan. Agaknya, kamu tidak perlu cermin ajaib ini, saya baru saja memutuskan ketika Anda menunjukkan bahwa Anda memasuki rumah besar. Jika ada di antara kalian 3 orang yang bisa merasakan jiwa sepenuhnya, saya akan memberinya cermin ajaib ini. Denganmu, aku benar-benar telah mengalami gejolak jiwa. Cermin ilusi ini, sejak saat itu, milikmu. Cermin kuno melayang di tangan Yi Feng, dan setetes darah melayang di permukaan cermin. Semua orang mengerti bahwa angin muda ini telah mengangkat kontrak nyawa. Berubah menjadi Streamer, cermin ajaib akan datang ke Duan Muyu. Duan Muyu mengambil alih dan mengangguk dan berkata, kakak Xie Yi Feng. Tidak, kamu sudah benar-benar mengalami pelatihan jiwa, kamu berhak menerimanya. Setelah akhir, Yi Feng akan melambaikan lengan bajunya, embusan angin muda telah menghilang. Qin Yu melihat adegan ini dan menghela nafas di dalam hatinya. Semuanya jelas. Cermin ilusi muda untuk ditiup, dan angin membuat mereka memasuki rumah, yaitu untuk menguji siapa yang dapat sepenuhnya mengalami jiwa. Siapa yang dapat sepenuhnya mendukungnya. Qin Yu tidak bersikeras pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa menonton Lear dengan minggu ini. Aku masih punya satu hal penting, aku akan kembali ke Antarctic Mirror City dulu. Qin Yuxiong, aku akan pergi ke Snowy City untuk tinggal bersamamu sebentar. Duan Muyu ke Qin Yuyi mengangguk. Qin Yu juga tersenyum dan berkata, saya di rumah Yunyun, menunggu Duanmu. Duanmu Giok tersenyum sedikit, dan kemudian sebuah lengan baju, kerusuhan asli lautan tiba-tiba menjadi tenang, batu Giok Duanmu menatap langit, awan berwarna-warni, ribuan guntur dan kilat semua menghilang. Lalu Duanmu Yu menghilang ke langit di atas lautan. Dewa para dewa, benar-benar tidak bisa. Hou Fei tidak bisa menahan nafas. Alis bulu hitam berkerut, dan berbisik kepada Qin Yu, kakak, akankah Duanmu Giok terus berpartisipasi dalam rekrut? Jika dia terus berpartisipasi, maka jelas jika seorang Raja Dewa berpartisipasi dalam rekrut untuk Qin Yu, ancamannya akan jauh lebih besar daripada Zhou Xian. Qin Yu memandang ke arah kota cermin Antartika. Duanmu Yu berpartisipasi dalam rekrutmen pro, untuk menjadi Raja para Dewa. Sekarang, dia sudah menjadi Raja Dewa, dan seharusnya tidak terus berpartisipasi dalam rekrut. Hati Qin Yu tidak sepenuhnya dipahami. Ini hanya spekulasi tentang dia. Raungan terdengar, ayo pergi. Zhou Xian dengan dingin mengambil 4 pengikutnya, dan tidak mengatakan beberapa patah kata kepada Qin Yu, mereka segera pergi dan pergi. Duan Muyu menjadi Raja para Dewa, dan tampaknya serangan terhadap Zhou Xian tidak kecil. Kakak, mari kita pergi juga. Hou Fei melambaikan lengan bajunya dan jatuh ke laut dengan pita. Lalu ada sebuah kapal, yang merupakan Shenzhou terbang. 3 saudara lelaki Qin Yu memasuki Shenzhou, dan kecepatannya tiba-tiba mencapai puncaknya. Beberapa saat kemudian, 3 saudara lelaki Qin Yu melampaui Zhou Xian dan beberapa lainnya. Ini untuk membuat Zhou Xian, yang sudah dalam suasana hati yang buruk, semakin membenci. Ketika awan berwarna-warni terbentuk, itu bukan hanya langit di atas Laut Cina Selatan, bahkan langit di atas pedalaman para dewa membentuk awan-awan yang tak berujung, dan ular-ular listrik yang tak terhitung jumlahnya mengalir. Para dewa dan dewa para dewa memahaminya, dan Raja Dewa lain pun lahir. Dengan kekuatan gaib Raja Dewa, langsung diketahui bahwa Raja baru para dewa ini adalah Batu Giok Duanmu di antara 18 orang yang berpartisipasi di kota salju Arktik. Duanmu Jade, ternyata Duanmu Jade. Setelah menghitung jantung Vatikan Jahe Suci Arktik, banyak pikiran yang dicurahkan dari otak. Ini adalah Raja para dewa. Apakah dia akan berpartisipasi dalam perekrutan para dewa? Jika dia terus berpartisipasi dalam perekrutan aku, memang sangat menarik untuk memiliki seorang Raja Dewa untuk menjadi menantu. Tapi Duanmu Yu menjadi Raja para dewa. Ada 4 dewa di kota cermin Antartika, tetapi ada 1 lagi dari kota Snowiku. Jiang Fan mencari-cari dan tidak bisa membantu tetapi mengembun. Di ranah para dewa, kelahiran Raja para dewa sangat langka, dan biasanya trompet tidak terlihat dalam triliunan tahun. Nama Jade Duanmu,
Tiba-tiba menyebar di mulut banyak tuan para dewa. Kota salju Arktik mengambang di awan. 3 saudara lelaki Qin Yu duduk mengelilingi meja dan saling bersulang. Kakak, meskipun Duan Muyu adalah Raja Dewa, tetapi Raja Tuhan tidak menginginkan seorang Taois, dia juga memiliki cermin ajaib. Jika dia benar-benar berpartisipasi dalam rekrut, tempat kedua mungkin miliknya. 3 tempat. Diputuskan, Kaisar Suci Kutub Utara Jiang Fan, ketika memilih seorang menantu, dapat memilih Raja Dewa ini. Hou Fei sangat ingin Qin Yu. Tidak perlu bicara lagi. Qin Yu tersenyum dan bersulang. Apakah Duan Muyu terus berpartisipasi dalam rekrut, itu bukan sesuatu yang bisa kita putuskan. Yang harus kita lakukan sekarang adalah melakukan upaya terbaik. Terlebih lagi, biaya, Anda pikir, Kaisar Arktik, apakah saya akan menerima pilihan orang lain sebagai menantu? Hou Fei dan Blackfeather semua melihat Qin Yu. Kakak, apa maksudmu? Mata Hou Fei bahkan lebih bersemangat. Qin Yu tersenyum, tetapi ada cahaya dingin di matanya. Hei, saya berpartisipasi dalam gerakan ini, hanya untuk memudahkan anak itu menjadi seorang anak. Tetapi jika pada akhirnya, itu akan membuat saya terpisah dari anak. Saya akan, apakah Anda peduli dengan orang lain? Siapa yang menghalangi saya? Tidak ada gunanya, saya harus melihatnya. Apakah Raja Allah, dapatkah Anda membantu saya? Ada banyak kegembiraan di mata Hou Fei dan He Yu. Membunuh. Apalagi dengan Supermaster, yang paling mengasyikkan. Mereka berdua juga tahu kartu saudara tertua mereka Qin Yu, variasi perpisahan Hualian, dari tubuh abadi, pecahan salju, kekuatan ruang milik alam semesta baru, teleportasi kekuatan magis. Semuanya cukup bagi Qin Yu untuk bertarung dengan Raja Tuhan. Biaya fee, Xiao Hei. Sekarang ada lebih dari 9 tahun dari periode 10 tahun. Selama waktu ini, sangat berlimpah. Saya siap untuk memperbaiki senjata untuk Anda, kata Qin Yu sambil tersenyum. Qin Yu sudah siap untuk memperbaiki kedua saudaranya, tetapi karena dia menjadi ahli dalam pemurnian, dia telah sibuk sepanjang waktu, dan dia tidak punya waktu untuk diam. Peralatan penghilangan Hou Fei, bulu hitam saling memandang. Bulu hitam bahkan lebih langka dengan senyum kakak laki-laki, senjata level berapa? Hou Fei juga menantikan menonton Qin Yu. Tidak lebih lemah dari Hong Meng Lingbao kelas 1, kata Qin Yu tegas. Gas kuning misterius, pistol salju sisa tetapi hanya menyerap 1%, menyisakan 90%. Qin Yu ingin memperbaiki 2 senjata yang dekat dengan sisa senjata salju, dan kemudian membiarkan mereka menyerap semangat hitam dan kuning, untuk mencapai kekuatan kelas Hong Meng Lingbao. Qin Yu masih memiliki kepercayaan diri. Lagi pula, ketika sisa senjata salju menyerap 1/1000 gas kuning suci, itu sudah cukup untuk membandingkan Hong Meng Lingbao kelas 1. Sisa 90% gas Xuan Huang digunakan oleh 1 atau 2 saudara lelakinya sendiri. Apa itu kelas 1 Hong Meng Lingbao? Saudaraku, jangan bicara kata-kata besar. Hou Fei tidak percaya. Kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana. Qin Yu tersenyum. Qin Yu tidak terburu-buru, menunggu biaya. Bulu hitam melihat senjata muncul di depannya, diperkirakan senjata itu akan kuat. Biaya fee, Xiao Hei, senjatamu, atau 1 dengan tongkat, 1 dengan pistol? Qin Yu bertanya, apakah ada persyaratan khusus untuk senjata ini? Menurut persyaratan kedua bersaudara, Qin Yu dapat merumuskan rencana akurat untuk menyempurnakan kedua senjata ini. Itu tidak berfungsi lagi, hampir seperti tongkat hitam, kata Hou Fei sambil tersenyum. Aku sama seperti memakai Cloud Gun. Kondisi bulu hitam juga sangat rendah. Qin Yu tahu bahwa kedua saudara lelakinya tidak ingin terlalu malu. Sedikit hitam. Biaya, berapa lama Anda akan tahu bahwa kedua senjata ini kuat? Kata Qin Yu percaya diri. Qin Yu menantikannya. 3 bersaudara semuanya menggunakan senjata yang menyerap semangat Xuan Huang, dan mereka semua sedikit bersemangat. Terima kasih Kak.